yang katanya fakta-fakta ini tuh secara statistik ya itu diangkat di beberapa komunitas. Mungkin boleh next slide dibantu. Sekalian gue pengen nanya nih ke Brother Frankie. Brother, nih ada beberapa fakta kita mau bahas dulu nih tentang millennials ya. Katanya nih, gue ambil yang keren-keren aja di sini ya. Banyak banget yang keren tentang millennials. Di sini tuh dikatakan bahwa oke, yang nomor 3 nih. Millennials itu adalah orang yang sering ngechat ya dibandingkan kaum-kaum yang lain. Lu setuju nggak sih bro bahwa millennials itu kayaknya lengket banget sama gadget? Ya itu kebiasaan sih ya. Okay. Dulu waktu gua kecil sih handphone belum zaman ya. Maksudnya gua baru mulai megang handphone itu di zaman gua SMP lah, SMA SMP gitu deh. Nah itu dulu juga masih teks ya, SMS sih. Tapi memang sekarang kita kerja aja pakai HP. Jadi perubahan lifestyle mau nggak mau ngikut ya. Oke, Ya. keren. Nah, di fakta di sini juga dikatakan bahwa mana lagi yang seru ya? Bahwa oke nih, poin nomor 6 dia bilang bahwa hampir 30% millennials itu tuh self-employed, dia mempekerjakan dirinya ya. Maksudnya dia seorang profesional atau dia seorang wira swasta. Nah, di sekitar lu sendiri apakah lu ngelihat memang ini fakta yang terjadi? Emang iya sih, maksudnya gini, peralihan ya menurut gua ya. Memang kalau yang generasi sebelum kita kan Gen Y ya. Gen Y itu lebih mereka banyak yang kerja sih, lebih ke kerja. Tapi udah masuk ke millennials, gua rasa mereka semua pada ya gua dan ya kita lah ya, kita lebih ke maunya self employed sih, maksudnya nggak ada di bawah bos, nggak kerja sama orang gitu. Jadi saya kan mungkin ini bocor ya. Oke, lanjut, aman. Banyak kan mungkin lebih milih kayak freelance atau pekerja lepas sih, kalau sepengamatan gue ya. Oke, sip. Nah, itu juga terjadi ya di lingkungan gue, banyak juga orang yang mulai explore ya, dia sukanya apa, dia lakuinnya apa ya. Nah, mungkin next slide boleh dibantu. Kita beralih lagi ke fakta selanjutnya, yang di sini yang seru. Oke, di sini dikatakan bahwa millennials itu adalah generasi-generasi yang aware terhadap wellness mereka, kesehatan jiwa mereka, kesehatan mental, kesehatan fisik. Nah, kalau menurut lu sendiri kan, setahu gue nih, lu kan punya ada satu hobi tertentu nih bro. Nah, apa tanggapan lu terhadap fakta ini? Apakah memang lu melihat millennials tuh emang lebih aware terhadap kesehatan, gak hanya kalau kita mungkin balik ke zaman dulu kayaknya ngelihatnya opa oma ya yang setiap kali jalan pagi. Sekarang millennials tuh juga suka loh pagi-pagi bangun jalan jogging. Iya, mungkin lebih ke arah ini sih, keseimbangan hidup sih yang gua tangkap ya. Ini teman-teman gua sama yang ya seumuran kita lah ya. 17 tahun ya seumuran kita. Konten sama keseimbangan hidup sih bro, lebih ke arah situ sih. Jadi ada kesehatan, ada relationship, juga ada duitnya juga, terus ada kerjanya juga, ada impact value ke orang lain gitu loh. Itu yang gua tangkap sih, lebih ke freedom-nya semuanya itu keseimbangan sih. Millennials itu pola pikirnya lebih ke keseimbangan kalau menurut gua dibanding ke generasi-generasi sebelumnya yang mereka lebih nurut, yang lebih mungkin kasarnya katanya sih lebih pekerja keras. Cuma kalau menurut kita para millennials kita lebih work smart sih. Asik. Kita menggunakan kepala kita ya. Aduh. Oke. Seru. Oke, ini sama ya millennials tuh aware terhadap, tapi kayaknya kedorong juga sih gara-gara COVID ya. Jadi tiba-tiba ya yang sifatnya self care tuh lagi ngetren ya, makanan sehat ya, masak di rumah dan segala macam. Dan banyak juga teman-teman gue millennials yang sebelumnya work from office nggak ngerti masak, sekarang malah masak dan mereka ngepost di Instagram, di media sosial mereka. Oke, mungkin next slide ya, kita secara cepat. Oke, nah di sini masuk ke dunia kerja nih.
di sini yang seru dikatakan bahwa yang gue dapat adalah millennials itu adalah generasi yang kritis nih untuk memilih pekerjaan yang akan dia ambil, baik itu karir secara korporasi ataupun bisnis yang akan mereka ambil. Dan banyak banget kaum millennials itu yang akhirnya terjun untuk self-employed, ya mereka start mulai dari passion mereka, lalu mereka join force untuk mulai bisnis. Nah, kalau di sekeliling lu sendiri nih, Brother Frankie, apakah banyak yang melakukan hal itu? Ya, menurut gue mungkin lebih kayak gini sih. Kalau dulu kita mau masuk satu company, kita diseleksi gitu kan. Tapi kalau sekarang kita lebih kayak mereka seleksi kita juga seleksi mereka sih. Itu yang menurut gua mungkin karena kita udah lebih culture-nya sudah berubah ya menurut gua. Terus kalau gua kadang-kadang suka main ke my company ya yang dulu gua kerja. Bos gua, GM gua yang dulu pokoknya GM gua yang dulu dia juga ngomong gitu, millennials sekarang cenderung untuk lebih milih juga selektif gitu. Kalau misalnya memang disuruh kerja lembur mulu, biasanya turnover-nya tinggi sih. Memang mereka sekarang agak lebih ngubah culture juga ya. Maksudnya culture dari company itu nggak bisa sama kayak Gen Y dulu. Sekarang mereka lebih ke lebih kekinian lah ya, tempat kerjanya dimodif, bukan dimodif, di apa namanya, dirombak sampai jadi keren banget kayak kafe dan lain sebagainya. Catnya jadi warna hitam. Terus juga etos kerjanya, working hour-nya juga mungkin lebih disesuaikan dan lain sebagainya sih. Itu yang gua lihat gitu loh. Memang perusahaan yang dulu gua kerja itu memang perusahaan yang lama banget, udah lama banget lah, udah perusahaan kolonial dari tahun 60 70-an lah itu company. Dan mereka juga switching gitu loh. Mereka juga merubah culture dari perusahaan itu, berusaha untuk ngikutin catch up di perkembangan zaman sekarang ke millennials dan generasi-generasi sesudahnya. Itu sih bro yang gue lihat. Oke. Tadi saya lihat nih ada satu brother kita yang raise hand, apakah ingin bertanya? Kalau Brother William ya tadi raise hand. Jadi kalau ada pertanyaan boleh diajukan sekarang atau nanti aja di akhir sesi nih, Brother Frankie. Lo prefernya? Terserah sih, gue sih. Terserah. Oke, tadi saya lihat Brother William sempat raise hand. Apakah ingin bertanya? Kepencet atau gimana? Iya. Soalnya tadi udah diturunin lagi. Kayaknya mungkin kepencet kali bro. Ya. Oke, kita next kalau gitu, kita lanjut ya, millennials tuh gercep. Oke, next. Di sini millennials itu katanya seneng bangun startup. Nah, ini salah satu poin penting yang akan kita bahas nanti. Hampir 40% millennials itu kalau dengar kata startup, bergairah men. Wah. Ya, kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah ini fakta benar atau opini? Mungkin kalau menurut gue lebih ke gini sih bro, kalau mereka dengar startup itu mereka merasakan itu adalah sesuatu yang baru, there is something new, yang biasanya kan kalau startup itu kan baru ya, jadi mereka memang millennials tuh tend to untuk eksplorasinya tinggi dan creativity-nya tinggi, jadi mereka tuh suka sesuatu yang baru, jadi mereka nggak suka yang monoton, mereka lebih suka dinamis, menurut gue itu ya, jadi efeknya ke sana gitu, jadi kalau ada startup mereka langsung happy karena ada sesuatu yang baru. Makanan baru lah, apalah intinya ada something yang mereka bisa pelajari dan karena kan rasa haus dan lapar ingin tahunya itu tinggi sekali kalau millennials ya, setahu gue ya. Sip. Dan salah satu tendensinya akhirnya ya banyak usaha-usaha baru seperti yang kita ngomongin ya. Oke, next question. Nah, buat teman-teman yang ada mau bertanya, ya silakan bertanya langsung di chat, nanti akan saya tanyakan ke pembicara kita, ataupun kalian boleh raise hand. Next slide please, kira-kira ada lagi tentang millennials? Jika nggak ada, saya masuk ke ini. Oke, millennials. Nah, salah satu keinginan millennials yang terbesar itu adalah mereka pengen punya mentor. Ya, pengen punya ada orang yang ngebimbing mereka di mungkin di kehidupan atau di karir ya. Nah, kalau lu sendiri nih ya kan megang ada beberapa tim millennials juga. Nah, lu ngeliat ini gimana fenomena ini?
Nah, memang gini, kalau ini yang sorry ya teman-teman, ini gue sharing atas pengalaman pribadi gue. Jadi mungkin ada yang cocok, mungkin ada yang enggak. Tapi pesan gue adalah ambil positif, buang negatif. Gini, millennials itu suka akan sesuatu yang baru, tapi mereka tuh jeleknya itu adalah untuk endurance-nya ya, persevere-nya kurang gitu. Jadi mereka tuh menurut gue juga termasuk ya. Gue juga mencari mentor untuk apa? Untuk pertama, dengan mentor ini gue save time. Tadi gue bilang kan kita work smart. Kita save time, kita nggak perlu yang namanya buang-buang waktu kita untuk nyobain A, B, C, D sampai Z gitu loh. Kita cukup belajar dari orang yang lebih pengalaman ya, generasi sebelum kita tentunya. Dan kita bisa belajar banyak dari mereka tanpa kita harus sacrifice time, energi, duit juga termasuk gitu loh. Dan kita haus akan bimbingan. Jadi kita butuh sesuatu yang membimbing kita, memberikan kita value-value gitu loh yang bagus supaya kita bisa terapin dan kita mau sukses gitu. Intinya kita mau lebih cepat, kita butuh jalan yang cepat untuk kita bisa lebih suksesnya lebih cepat sih menurut gue itu sih. Jadi save time gitu loh dengan adanya mentor. Oke, sip, keren. Dan masih ada slide lagi? Oke, mungkin langsung ke next slide ya. Ini, oke. Nah, lu setuju nggak? Nih, ini kan diambil dari negara masing-masing ya. Kita boleh setuju, boleh nggak, tergantung kan bagaimana community kita dan negara kita ya. Katanya kalau di Indonesia one of the most tops di wishlist millennials ketika menentukan karir atau bisnis adalah income, bro. Ya. Setuju sih gua, karena memang waktu zaman gua di corporate dulu, teman-teman gua begitu ditawarin dengan gaji 2 kali lipat, 3 kali lipat, mereka langsung pindah pasti. Di mereka udah bukan kayak zaman dulu. Zaman dulu kan peduli CV, gua harus 5 tahun kerja gitu ya. Mereka lebih baby boomer lebih setia ya, apa namanya, setia juga pada proses dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman gua ya, termasuk gua juga dulu berpikiran gitu. Kalau gua dikasih offering 3 kali lipat dengan mungkin sesuatu yang lebih menantang, yang baru, gua akan ambil offeringnya. Oke. Mantap ya, bisa 3 kali 4 kali lipat ya, keren. Ya karena background company-nya memang terus terang di gua tuh lulusan, maksudnya gini, pada saat orang resign itu kita bilangnya lulusan gitu, lulusan dari company itu tuh banyak yang cari. Jadi sekali karena kan sistemnya udah matang kan, yang tadi gua bilang dari tahun 70-an itu udah ada, dan begitu keluar ya memang kita dikasih gaji bisa 2-3 kali lipat karena mereka butuh kita punya sistem, karena kita sudah terbiasa bekerja dengan sistem kan, dan mereka company-company itu berani bayar untuk belajarin sistem yang kita udah pelajari gitu. Gitu sih. Oke. Sip. Ya. Masih ada next slide? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Oke. Nah, kalau gitu gue pengen ngobrol nih sama Brother Frankie ke beberapa pertanyaan yang sudah gue siapkan. Ya. Gue jadi grogi nih. Kita lebih bahas dari sisi millennials. Nah, bro, kita udah belajar nih millennials 2000, dan mungkin beberapa teman di sini ngerasa, oh iya nih gue. Ya, sama nih kayak kita ya. 17 tahun nih semuanya. Baru Sweet 17 ceritanya kan. Nah, menurut lo bro, kalau kita ngomongin tentang dunia kerja, seorang millennials itu tuh apa sih powernya yang harusnya terus dikembangkan, dan menurut lo kita tuh lebih menang dibandingkan generasi-generasi yang lain ya? Tentunya setiap generasi kan pasti ada kelebihan dan kelemahan. Nah, seorang millennials itu kelebihannya di mana menurut lo? Kemampuan untuk adaptasi sih. Kita lebih ke kemampuan kita sebagai seorang millennials itu jago diadaptasi untuk hal-hal baru, terus juga sesuatu yang baru. Kita punya banyak idea dan creativity yang memang perlu banyak dieksplor. Cuma kurangnya adalah kita memang perlu mentor. Kenapa yang tadi gue bilang, untuk kita bisa persevere itu sebagai seorang millennials itu nggak gampang. Karena kita sudah terbiasa, istilah kata otak nih nagih gitu, untuk sesuatu yang baru, atau kalau sulit kita suka, udahlah, lepas aja, ganti lagi cari yang lain. Karena ya mungkin itu kayak doping ya, kayak nagih. Jadi kita butuh sesuatu yang memang bisa fulfill, kita punya apa ya, fulfillment of life-nya gitu. Intinya sebenarnya kayak gitu sih, lebih ke fulfillment, keseimbangan, terus kita juga freedom-nya itu juga kita perlu. Ini based on my pengalaman gue ya, experience gue sebagai seorang millennials ya.
karena gue juga dulu pernah mental-mental ya, bro. Tadi kan lu di background udah ngomong ya, gue udah mental sana, mental sini, di FMCG, di ini, kerjain bisnis, usaha keluarga, bangun startup sendiri, dan lain sebagainya. Ya karena tujuannya itu, cari fulfillment. Gue kagak mau kerjain lanjutin lagi, karena menurut gue, oh ini nggak ada masa depannya. Pindah lagi, oh ini kayaknya kurang oke ya. Ini lagi kayaknya kurang ini. Pokoknya banyak deh pemikirannya, dan itu membuat gue jadi switching sampai satu titik gue ketemu yang pas dan itu bisa fulfill my value of life tentunya. Dan ya mungkin kena umur juga ya, gue berasa kayaknya this is the time gue serius dan gue udah cobain sana sini dan ini waktunya gitu. Gue cari yang benar-benar serius dan gue bisa berkembang dan gue bisa maju di sana. Itu yang membuat gue berhenti untuk loncat lagi. Oke. Nah, jadi buat teman-teman millennials yang kita bisa belajar ya dari ceritanya Brother Frankie nih, kita di sini saling belajar bahwa kita tuh punya kemampuan adaptasi yang boleh diacungkan jempol ya. Dan teman-teman kalau memang melihat ada satu peluang yang bagus, why not you try ya. Dan ketika lu masuk ke peluang itu, pastikan lu punya mentor yang bisa mengarahkan lu untuk menempuh tracks yang tepat ya. Mungkin itu pesan yang dari Frankie sampaikan. Dan teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung drop di kolom chat ya. Nanti akan saya tanyakan ke Brother Frankie kita. Ini saya bukan ahli ya. Saya kasih tahu saya bukan ahli milenial. Saya praktisi. Ya terus terang bro. Gua terus terang bro. Tapi bro, millennials itu memang pada dasarnya itu hebatnya tuh di praktek, men. Jadi dengan lu ngomong kayak gitu, gue mah nggak jago teori, gue jagonya praktek. Justru lu udah ahli banget di millennials. Gue terus terang ya, lu kasih gue bagian slide ini yang mau gue bahas, gue nggak baca. Gue nggak baca, itu semua tadi yang gue ngomong itu spontan berdasarkan apa yang gue udah jalanin. Keren ya. Itu sih, lebih ke situ sih. Jadi ya memang itu salah satunya ya, millennials nggak suka terikat dan suka freedom. Nah itu yang gue lakukan gitu loh. Oke. Tapi justru itu yang kita suka, di mana kita bisa saling bagi value dan teman-teman di sini juga bisa dapat something dan teman-teman juga bisa nanya dan kita saling berbagi di sini. Oke, next question. Tadi lu sempat bilang working smart. Nah, mengapa nih menurut seorang Frankie itu millennials itu harus working smart? Ya. Dan apakah working smart itu perlu nggak dibarengin sama working hard? Nah, ini kadang-kadang sering jadi berdebatan nih, working smart aja atau working hard aja. Nah, menurut lu gimana? Dan how we make it happen? Jadi gini, zaman udah berubah ya bro. Kalau yang gue pelajari ya dari orang-orang yang di atas gue, yang dulu di corporate, terus juga orang tua gue, zamannya berubah. Kalau zaman dulu lu kerja keras, lu bisa sukses. Ya, lulusan SD, SMP lu bisa sukses zaman dulu. Ya, dengan modal persevere, ya, lu bisa sukses. Tapi sekarang menurut gua keduanya perlu. Jadi persevere iya, kita kuat, kita tahan banting, kita kerja keras, juga dibarengi dengan working smart. Karena makin kesini kan orang makin banyak, millennials makin banyak. Lu kalau nggak bisa bersaing ya habis. Pertama lu smart doang, tapi lu nggak punya persevere-nya, lu nggak akan bisa main lama di industri. Dan ya satu lagi, ini yang gue dulu pernah belajar dari mentor gue ya, ex-mentor lah. Dia cuma bilang gini, ketika lu jalanin satu running a business, kalau lu cuma jalan 1-2 tahun, 3 tahun itu belum selesai. Itu cuma teaser doang, cuma di awal. Tapi minimum you have to jalanin 5 kali siklus. Ya. 5 kali siklus dalam 5 tahun lah. 5 kali siklus baru lu bisa sustain karena lu udah jalanin semua season di dalam satu bisnis. Ya, tapi memang masa-masa kritikalnya di tahun pertama dan tahun kedua itu yang kritikal. Setelah lewat mungkin lebih gampang untuk tahun kelima karena pola udah jadi. Kita udah belajar banyak kan. Dan penyesuaian juga udah jadi. Nah, yang membuat kita bisa persevere itu dengan adanya mentor kalau menurut gua ya. Karena kita secara pribadi memang otak kita tuh haus untuk mencari sesuatu yang lebih enak. Nah, lebih enak, lebih cepat. Tapi dengan adanya mentor itu kita bisa lebih persevere karena apa? Ketika kita ketemu mentok,
mentor ini bisa bimbing kita nih arahnya mau kemana gitu. Jadi kita dikasih apa ya namanya ya, dipegangin supaya kita ingat sama visi kita dan kita bisa persevere gitu apa yang kita mau kejar. Tapi kalau kita jalan alone sendirian ya pasti cepat hilangnya, cepat berhentinya gitu. Karena kita nggak punya pegangan gitu. Kita nggak tahu arahnya mau kemana, kita sukanya eksplorasi dan lain sebagainya. Itu sih yang makanya penting banget dicombine sama orang-orang yang udah sukses, yang punya pengalaman supaya kita bisa jalanin itu dengan lebih mudah sih. Menurut gue itu sih penting. Jadi keduanya menurut gue penting. Persevere iya, tahan banting, kerja keras, juga work smart. Gitu. Oke. Nah, definisi work smart nih bro. Kalau perseverance itu kan kayaknya lebih ke arah work hard gak sih? Tapi Ya, kalau memang. untuk working smart, menurut lu indikator real yang menyatakan kita itu working smart as millennials, atau satu dua contoh aja, simple, tapi menurut lu powerful, itu apa sih contoh dari working smart? Waduh, pertanyaan yang sulit ya. Cuma kalau gue biasa gini, gue biasanya mempelajari sesuatu dulu. Jadi sebelum ketika gue mau melakukan satu eksekusi sistem, gue belajarin dulu. Itu salah satu bentuk work smart dan kita selalu updating ya, maksudnya continuous improvement, selalu recheck lagi, di recheck lagi gitu. Jadi kita nggak cuma main asal kerja keras dari pagi sampai malam, tapi kita juga mikir gimana the way kita bisa lebih efektif dan efisien ngelakuin hal ini. By system, ingat, by system. Jadi, secara automatically itu akan terjadi. Itu menurut gue working smart gitu loh. Ada sistemnya dan sistem ini selalu diupdate sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi bukan berarti tanpa eksekusi, dieksekusi dulu, tunggu jalan berapa lama, kita lihat resultnya, habis itu direview lagi, diperbaiki lagi gitu. Tujuannya lebih ke arah by system, jadi tanpa adanya kita itu jalan, menurut gua ya, dan kita bikin itu easy gitu. Jadi orang lain juga bisa ngelakuin hal yang sama. Itu sih buat gua. Dan kita belajar terus resourcing ya, maksudnya isi terus kepala kita brainstorm dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan kita bisa lebih, menurut gua ya, kita lebih cepat majunya gitu. Nah, jadi dengan kerja keras ditambahin itu, wah itu lebih powerful banget sih, cepat. Oke. Dan lu ngomongin sistem, lu ngomongin tempat, lu ngomongin community. Nah, gue pengen masuk lebih dalam nih. Saat ini kan lu berprofesi di satu perusahaan insurance yang kalau gue sebut namanya ini udah jadi top of mind setiap orang lah ya. Namanya Prudential, warnanya merah, gambarnya cewek, pegang panah gitu kan, semua orang udah kebayang gitu kan, dan brandingnya tuh udah powerful banget. Tapi maksud gue adalah kenapa lu pilih industri insurance dan gimana lu ngelihat prospektus insurance tuh 3-5 tahun lagi tuh kayak gimana bro? Ya, ini yang menjadi bahan pertimbangan gua sih. Ya, ini teman-teman ambil positif, buang negatif. Ini pertama ya, dan ya boleh dipertimbangkan apa yang saya ngomong, ya. Tapi juga saya yakin teman-teman juga ikut acara ini itu mau mencari sesuatu gitu ya. Jadi saya akan coba sharing dari sisi pola pikirnya saya gitu ya. Kenapa saya join di bisnis Prudential? Karena saya lihat prospek insurance ke depannya itu bagus banget. Negara kita itu negara berkembang banget, dan kalau memang secara data by research gitu ya, kalau ada 5 tingkatan di dalam satu industri, kita itu baru di level kedua nih, ya baru entry level, baru teaser gitu ya, belum masuk ke level 3, level 4, level 5. Nah, saya ngelihat pangsa pasarnya masih gede banget. Memang kalau kita lihat, semua orang punya insurance. Ya sekarang memang kalau di Jakarta semua orang punya insurance, tapi hanya terbatas pada insurance secukupnya. Itu salah satunya. Atau mereka cuma punya kesehatan. Tapi by the product sama di industri ini nggak cuma jualan produk itu doang. Nah ini pangsa pasarnya masih gede banget. Dan yang saya lihat itu bukannya saya jualan menjadi seorang sales asuransi, jualan asuransi. Enggak. Saya berpikir ketika saya join ya dulu tahun 2017 akhir sih, bulan November ya, efektif 2018 saya jalan. Saya cuma pikir gini, gua kagak mau jadi seorang sales asuransi.
Karena gue lihat gitu orang-orang dulu yang udah tua-tua jualan asuransi, ngurusin klaim, bolak-balik temenin medical ya. Dulu bapak gue kan agentnya zaman gue SMP SMA gitu, bapak gue agentnya kuliah, bapak gue agentnya udah tua. Terus gue cuma pikir gue nggak mau kayak gitu, tapi gue mau jadi pebisnisnya. Pebisnis apa? Pebisnis asuransi gitu loh. Dan kalau kita ngomong bicara mengenai bisnis asuransi, berarti bukan gue doang gitu loh. Nah, karena pasarnya ini besar, kalau gue sendiri doang, nggak mungkin kebedak. Gue pikirnya gitu ya, nggak mungkin gue bisa gapai semuanya. Gitu. Karena tangan gue cuma 2, dan gue sendirian. Ya, sejago-jagonya gue sehari gue bisa ketemu 3-4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang. Ya kalau lu kuat, 7 orang lah ya. Itu cici gue tuh, 7 orang sehari. Ya, kalau gue sih terus terang, ya kita punya pola pikir yang berbeda mungkin. Gue nggak bisa, gue nggak sanggup. Karena gue mau balance of life. My life, ya kalau roda itu harus bulat, gue kagak mau lonjong sebelah, itu yang gue cari di bisnis ini. Nah karena gue lihat itu, maka gue harus punya bisnis dong. Berarti gue harus siapin nih yang namanya, kalau kata orang, kalau Tuhan mau jatuhin hujan ikan, ya tadi gue baru baca berita. Kalau Tuhan mau jatuhin hujan ikan, berapa besar nih? Lu punya lu punya apa? Keranjang yang lu mau siapin. Kalau lu sendiri lu pegangin ya paling segede tangan lu, ya. Segede tangan lu doang nih keranjangnya. Tapi kalau lu punya tim yang banyak dan lu sebagai seorang pebisnis asuransi, yang bantu nada itu bukan lu doang, banyak. Nah, karena pasarnya gede, maka gue berpikir gue harus punya bisnis. Bisnis apa? Bisnis Prudential. Itu yang membuat gue mau join di bisnis asuransi ini. Pasti pertanyaan selanjutnya, kenapa Prudential, bro? Gitu kan? Milenial tuh bisa membaca masa depan ya, prospektusnya jago. Ya kenapa bro? Sekalian dah. Langsung aja babat. First thing first, gue tahu Prudential is number 1. Oke. Nah, waktu gue join itu Prudential number 1, sampai sekarang juga masih number 1. Pengelolaan asetnya kita masih pegang pasar 45%. Oke. Ya, yang kedua, gue pernah klaim di Prudential karena gue jatuh, tangan gue patah habis 60 juta. Gue baru masuk 3 bulan. Baru bayar waktu itu premi 1 juta kali 3 juta rupiah, gue di cover 60 juta. Itu yang kedua. Serius tuh bro, 20 kali lipat lu dibayarin ya dari premi yang lu bayarin. 5 tahun lah waktu itu, 5 tahun premi lah kurang lebih ya. Oke. Nah, terus yang ketiga, keluarga gue semua polisnya Prudential. Bapak mama gue, koko cici gue semua polis Prudential. Yang keempat, nah cici gue sama koko ipar gue di Prudential. Mereka jalanin, mereka jadi agent insurance di Prudential. Nah, waktu itu gue lihat, kenapa koko cici gue nih yang hidupnya udah mapan, mereka bukan dari Prudential ya. Mereka jalanin bisnis running keluarga, bisnis keluarga, tapi masih mau jalanin Prudential. Nah itu gue bertanya sih, terus ada perubahan hidup lah, terus ada income, kenaikan income dan lain sebagainya. Gue lihat kok kayaknya ada mentor dan lain sebagainya, itu bagus banget. Mereka bisa juga impactful, juga berprestasi dan lain sebagainya. Itu membuat gue jadinya kayaknya ini banyak hal yang gue bisa dapat nih di Prudential. Gitu, yang mungkin nggak, ini pengalaman ya, bukan comparing nih teman-teman ya, yang mungkin gue nggak bisa dapat di tempat lain. Ketika gue berbisnis atau gue kerja itu gue nggak bisa dapat, tapi di sini all in one jadi satu. Ya udahlah, gue coba jalanin. Nanti itu gue cengli, gue ngomong, wah awalnya juga jalan coba-coba. Ya, itu ada satu leader di Jumpstart ini juga bilang, lu coba 6 bulan deh, kalau nggak ada hasil ya lu mau tinggal boleh, mau enggak gitu, nggak apa-apa. Lu di Prudential untuk ruginya apa? Di sini semua ada training dan lain sebagainya. Anggap aja lu training gratis. Gitu. Dan juga kan lu kan nggak diminta modal. Ya udah, gue jalanin. Nyangkut. Keterusan. Berkarya. Karena yang tadi gue dapetin yang namanya kalau roda itu bulat rodanya. Di sini. Ya tadi gue gimana? Gue nangkep beberapa hal sih dari lu. Kita ngomongin tentang sistem, kita ngomongin tentang komunitas, lu ngomong apa balance of life, lu ngomongin juga soal income nya oke, dan lu juga ngomongin soal mentoring, di sini bakal dapat mentor dan segala macam, dan lu melihat itu semua bisa lu dapatkan lewat bisnis asuransi. Bukan jadi agen asuransi ya, berbisnis asuransi. Oke, nanti kita bahas tuh detail apa sih bedanya emang jadi agent sama bisnis, beda ya kan. Nah, terus next question, bro, boleh nggak ceritain kan apa aja
yang gini deh, keseruan lu tuh bareng ngejalanin bisnis asuransi itu apa sih? Gue denger kan lu ada hobi nih, ya kan? Ada orang ngerjain bisnis, saking ngerjain bisnisnya, wah getol kan ya demi ngejar income, dia sampai melupakan hobinya, ya kan? Untung nggak lupa rumahnya di mana, nggak lupa keluarganya di mana. Nah, gue denger lu lumayan aktif nih di hobi lu. Lu boleh cerita nggak ke kita keseruan, dan mungkin di luar itu lu ada keseruan-keseruan lain yang lu dapatkan lewat bisnis ini? Pernah denger nggak milenial setiap hari bangun jam 4 pagi? Gua Ngapain, tanya sama Bro? teman-teman semua. Jogging sama Pernah denger nggak? oma-oma. Nggak, ini gue tanya dulu. Pernah denger nggak milenial tiap hari nih, tiap malam tidur jam 10, jam 11 malam, tapi jam 4 pagi udah bangun lagi? Gua tanya, pernah denger nggak? Enggak. Tiap hari sih nggak pernah lah, Bro. Kan? Barusan, Bro. Ini, jadi gue kasih tahu. Ya gue ya, pengalaman gue as millennials itu kalau demen satu, wah dia nggak bakalan berhenti. Dia kayak orang gila. Setuju. Ya ini yang gue lakuin gitu. Dulu gue tuh susah banget bangun jam 4 pagi, tidur jam 10, jam 11. Dulu gue minimum harus tidur 6-7 jam. Ya, 8 jam. Sekarang lu lihat, gue bisa tidur jam 11, bangun jam 4. Ya, teman-teman mungkin leader ada yang tahu lah, gue tiap jam 4 pagi pasti udah ada di grup. Gitu ya. Jam 4 pagi pokoknya gue ada di grup. Itu udah otomatis tiap hari gue pasti bangun jam 4 pagi. Kenapa? Karena gue suka sepedaan. Nah, sepedaan ini membuat hidup gue yang pertama, gue jadi lebih sehat, gue lebih kurus, proporsional. Ya. Karena, ini ngapain nih? Wah, nah ini udah maco nih ceritanya ya. Ya, ini kondisi badan gue nih sekarang. Nah, dulu gimana? Dulu. Di zoom ke tengahnya boleh. Nih sekarang nih, ini posisi gue berapa minggu yang lalu lah, 2-3, paling lambat sebulan lalu lah, gue juga lupa nih. Nah dulu nih gue gendut banget teman-teman. Ya mana ada fotonya nggak, Ko Andi? Ini siapa nih? Oh, ini anak. Ini mungkin lu 15 tahun yang lalu tuh yang di Blongceng. Ada nggak yang gue lagi gendut-gendutnya tuh? Nah, ini pertama-tama nih, ketika gue baru mulai sepedaan. Ya. Nah, ini gue dulu gendut banget sih, 105 kilo, 105 kiloan. Tembus 3 digit ya. Sayangnya income-nya belum 3 digit. Ya. Nah, ini apa namanya? Pertama kali gue main sepeda, ya. Lanjut. Nah, itu tadi posisi gue yang terbaru tuh, yang sekarang, ya. Mungkin sekarang udah lebih kurus lagi, sekitar sekiloan ya. Wis. Keren. Gue everyday itu dari Senin sampai mungkin gue rest day-nya hari Minggu doang kali. Gue sepedaan. Gue ada beberapa sepeda, memang gue ganti-ganti. Nah, ini bukannya bilang gue bisa beli sepeda dan lain sebagainya, bukan. Tapi ini fulfillment of life gitu. Jadi gue everyday bisa olahraga pagi yang gue nggak bisa dapat dulu. Ya dulu gue jam 7 pagi, ya gue nggak mesti compare lah. Pokoknya intinya ini gue bisa having fun begini hampir everyday, ya setiap hari. Terus gue juga dapat sehatnya. Ini begini gue paling jam 7 jam 8 udah sampai rumah ya teman-teman ya. Jadi gue mulai startnya jam 6. Jadi jam 4 gue siap-siap, jam setengah 6 gue jalan, jam 6 gue goes. Tiap hari gue masuk PIK 2. Kalau teman-teman tahu PIK 2 itu gue nggak semua orang bisa masuk, dan karena gue punya komunitas, gue punya teman, gue bisa masuk setiap hari suka-suka gue. Gitu. Jadi gue setiap pagi pasti ke sono. Ya, punya banyak komunitas, punya banyak teman di yang kita saling happy aja lah, goes-goesan gitu ya. Lama-lama terus ada kadang-kadang saingan juga lah, adu kuat lah, apalah gitulah, intinya lucu-lucuan lah intinya. Nah ini yang membuat gue happy gitu, karena gue bisa dapetin ini. Gitu. Keren. Ini bro. Dan gue lihat nih sepedanya gonta-ganti ya. Ya karena hobi sih. Jadi karena mainnya road bike, kita butuh performance. Kalau nggak kelewat, nggak bisa ngikutin Pluton. Kompetitif ya, millennials tuh kompetitif, nggak boleh kalah. Ya begitulah intinya. Ya kita harus akan improvement. Gitu. Oke. Siap. Thank you, brother Frankie ya buat ceritanya, buat sharingnya, udah enlight kita tentang milenial, terus udah enlight kita juga tentang
sentuh ke bisnis insurance. Oke, thank you so much. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembicara kedua, ya tadi Bro Franky udah kasih tahu ada hints-nya bahwa di asuransi atau di insurance itu ada bisnisnya bersama Prudential, teman-teman. Jadi kalau hari ini teman-teman yang millennials yang sedang mencari, gua harus bisnis apa ya? Mungkin ya, insurance adalah jawaban yang Tuhan udah sediakan buat kita. Kita cukup biarkan diri kita untuk mendengar, buka hati, buka pikiran, dan kita jalankan bisnisnya. Nah, saya izin share screen ya. Bisa nggak, Pak Moderator? Share screen dari saya. Bisa ya? Oke. Nah, nih teman-teman ya, gue merasa bahwa hidup itu ada istilahnya kan B to D ya kan katanya. Tapi yang paling penting bukan B-nya, bukan D-nya, karena kita nggak bisa ngatur, teman-teman. Yang kita bisa atur adalah yang di tengah-tengah, our choice ya. Dan kita kritis, oke, kita explore, oke, tapi at the end of the day kita harus making decision. Bener gak sih teman-teman semuanya? Kita harus making decision. Lu punya goal atau lu punya harapan hidup tuh 10, 5 tahun atau 3 tahun lagi tuh mau kayak gimana? Short term goal lu, long term goal kita, dan segala macam. Nah, itu harus kita benar-benar renungkan, dan kita harus berani make decision. Nggak bisa kita hidup tuh let it flow ya. Salah satu prinsip hidup gue nggak boleh let it flow, teman-teman. Karena yang namanya air itu nggak pernah ke atas, teman-teman. Air itu selalu mengalirnya ke bawah. Nah, jadi what kind of life we want, it depends on what we choose. Nah, ini ada kayak gue berpikir beberapa kali kayak kita tuh millennials kadang-kadang dicap sebagai kaum yang boros. Ya nggak sih? Menurut teman-teman gimana nih yang millennials? Boros itu oke apa enggak? Menurut gue boros itu tergantung income. Kalau income lu banyak ya lu nggak boros, ya nggak sih? Lu bisa explore apa yang lu mau, gue bisa beli makanan yang gue suka, gue bisa beli aset yang gue suka, ya kan ya. Kalau aset ngomongnya banyak, teman-teman, ya nggak harus kayak punya rumah di Menteng, enggak, teman-teman. Kayak beli, kita kan millennials tuh suka yang namanya beli saham, beli reksadana, ya kan. Dan kita tuh jadi generasi itu yang menurut gue, kita tuh harus punya yang namanya multi source of income. Nggak bisa kita cuma ngandelin satu. Karena kalau sampai satu ini dalam tanda kutip jebol, teman-teman. Contohnya banyak teman-teman gua yang tahun 2020 gara-gara COVID itu kaget, teman-teman. Karena apa? Karena industrinya drop dan dia cuma punya income dari industri itu aja. Nah, ini bahaya gitu. Dan menurut gue kita harus benar-benar self-reflection, apakah pekerjaan atau bisnis yang kita lakukan saat ini bisa kasih potensi income yang besar. Karena kita itu punya keinginan tuh banyak. Nah, kalau kita merujuk ke Pyramid of Financial, teman-teman ya, katanya nih 75% orang di dunia itu dependen sama orang tuanya, dependen sama perusahaannya, dependen sama dan lain-lain. Itu nggak settle gitu, teman-teman. Ya banyak terjadi ketika COVID, banyak teman-teman gua itu karena dia dependen sama perusahaannya, ketika perusahaan yang nggak jalan, wah langsung ketar-ketir, teman-teman. Langsung ke sana ke sini. Yang sempat awal-awal COVID itu gue jadi gendut. Kenapa? Semua teman gue jualan makanan. Bisnis yang paling gampang adalah bisnis jual makanan. Dan gue kan nggak enak ya ditawarin, ya gue beli satu. Nggak berasa kalau sehari beli satu, lama-lama gue sehari bukan 3 kali makan, bisa 5-6 kali makan, teman-teman. Dan itu ya gue rasa mungkin kita semua ngerasain ada di masa itu ya. Dan kita pengen sama-sama ada di level the highest of the pyramid, yaitu level freedom. Freedom itu nggak selalu kayak kita ngomongin, wah lu banyak duit. No, freedom itu tuh gini loh. Menurut gua, freedom itu adalah number one, financially secure. Retirement kita ready. Secara aset kita bertumbuh setiap tahun. Apapun bentuk asetnya. Education kita juga baik, ya. Atau kalau kita yang sudah berkeluarga, kita bisa mempersiapkan education yang baik buat anak kita. Kita bisa punya sebuah perencanaan
debt free, bebas dari hutang, kita punya our own several investment, dan paling penting semuanya ini bisa terjadi kalau kita punya multiple source of income. Nah, gampangnya gini, simpelnya gini nih. Teman-teman setuju nggak kalau kalau meja cuma punya satu kaki, dan misalnya kaki itu rapuh, maka meja ini, apapun yang di atas meja ini jatuh. Setuju nggak? Setuju ya. Tapi kalau misalnya ada satu meja, teman-teman, kakinya ada 4 atau lebih, bisa 8. Kalau ada satu kakinya yang rapuh, dia akan lebih stabil. Kenapa? Karena akan ada 7 kaki yang menopang meja tersebut. Benar ya? Semuanya di sini setuju ya pasti. Nah, teman-teman, income itu bisa datang dari mana aja. Dan gue encourage banget nih buat teman-teman millennials, kita tuh jangan punya income satu doang, guys. Kita harus punya multiple. Maksudnya gimana? Income itu ada banyak jenis secara stream ya. Ada yang earn income. Jadi income yang kita dapatkan dari usaha kita. Kita tuker waktu, kita dapat uang. Ya kan? Itu working. Ada juga income dari profit. Ya, kita beli sesuatu, kita jual lagi, harganya lebih tinggi. Ya. Atau juga income dari interest. Ya, kita misalnya deposit money ke bank, kita beli memberikan sesuatu dan kita dapat timbal balik yang lebih. Nah, itu interest income. Ada juga passive income, teman-teman. Income yang notabene yang kita semua idam-idamkan, kesannya lu nggak usah ngapa-ngapain tapi lu dapat income gitu ya. Nah, kita juga pengen ke arah sana. Ada caranya. Ada juga income dari dividen, income dari rental, income dari capital, dan juga income dari royalty idea ya. Nah, kalau prudential itu, kalau gua analogikan dengan apa yang udah kita belajar, ini adalah teman-teman di prudential itu ada 2 sisi. Sisi sebagai penjual, ada juga sisi sebagai pebisnis. Dan tadi Brother Frankie pun dia bilang bahwa dia ini bermain di level business insurance-nya. Ya, dia nggak bermain di level penjualnya. Kenapa? Karena salah satu hal yang menurut gua menarik dari bisnis asuransi adalah lu punya multi source of income. Ya, nggak hanya dari komisi penjualan, tapi ada overriding dari tim yang kita ajarkan, dari EAD yang kita bantu, maupun dari tim-tim kita keseluruhannya. Dan ibarat kata, sebagai seorang pebisnis di bidang insurance, ketika kita create satu cabang baru, itu kayak lu bangun franchise. Nah, bedanya kalau di asuransi, lu bangun franchise, kita nih nggak pakai modal. Kenapa? Kalau di bisnis yang lain kan misalnya gue pengen bangun apa nih misalnya boba milk tea misalnya ya, nggak sebut merek ya, boba milk tea. Itu kan gue harus ready nih sekian jumlah dana. Setidaknya buat sewa ruko lah, ya kan, atau sewa tempat. Belum nanti gue harus beli peralatan, gue harus beli gaji karyawan gue harus desain dan segala macam. Nah, jadi di depannya itu udah ada capital yang harus gue sediakan. Nah, tapi kalau di bisnis insurance, ketika gue buka cabang baru, gue nggak perlu menyediakan capital. Ya, analoginya simpelnya gini. Teman-teman setuju nggak kalau sebelum barang itu kita terima atau jasa itu kita terima, itu tuh ada sumbernya yang create. Contoh misalnya kita nih hari ini nge-zoom pakai handphone, teman-teman. Handphone ini teman-teman beli diproduksinya, menurut kalian diproduksinya itu gue nggak tahu ya, di Mangga 2, di toko Apple apa di pabrik Apple yang jauh di sana, ya kan? Pasti bilangnya di pabrik. Nah, untuk bisa barang handphone ini nyampe di tangan kita, itu kan ngelewatin beberapa jalur distribusi. Ada distributornya, ada distributor kecil atau kita sebut kios, baru sampai di tangan kita. Setuju ya? Nah, teman-teman, one quick question. Coba teman-teman bales di chat. Kira-kira dari 3 pemain di bisnis ini, yaitu pabrik, distributor, dan kios,
kalau misalnya harga handphone itu produksinya 1 juta, terus dijual harga di market itu 4 juta, berarti kan selisihnya 3 juta tuh spare-nya. Siapa yang ambil keuntungan paling besar dari 3 juta itu? Coba teman-teman feedback. Di chat boleh, unmute boleh. Saya akan buka chatnya. Oke, ada yang dari Intan bilangnya dari kios. Ada lagi? Kios. Kios, ya setuju ya, kios. Kios. Oke, benar teman-teman. Itu income paling gede dapatnya di kios. Tapi kalau ditanya gini, kira-kira yang punya Mangga 2 sama yang pabrik handphone, kalau besok ke toko ke showroom Ferrari, yang paling gampang beli mobil Ferrari yang mana? Yang punya pabrik atau yang punya kios di Mangga 2? Yang punya pabrik kan, setuju. Nah, teman-teman, menurut lu aneh nggak sih? Kan kios yang ambil margin paling gede, untungnya paling gede. Kok bisa pabrik itu paling gede income-nya ya? Karena jawabannya adalah quantity, teman-teman. Omsetnya, betul. Nah, di bisnis insurance, teman-teman itu punya satu tujuan, bukan perbesar atau gini, bukan ngadu jualan banyak, no. Di bisnis insurance adalah bagaimana teman-teman bisa bantu membangun jaringan dengan omset asuransi sebesar-besarnya. Dan kita di insurance prudential kita punya penamaannya, ya kan? Di level paling bawah itu ada agent, level tengah itu ada AAD, di level ketiga itu kita sebut sebagai AD, dianalogikan sebagai pabrik, ya. Nah, detailnya nanti teman-teman bisa tanya ke teman kalian yang mengajak kalian ke acara ini. Poinnya adalah yang saya pengen kasih tahu ini potensinya ya. Apabila teman-teman sudah menjadi sebuah pabrik dan kalian punya 5 jaringan distributor yang selevel juga sama kalian dan di bawahnya ada 25 jaringan di bawah kalian, berarti in total ada 5 jaringan distribusi langsung dan ada 25 jaringan distribusi indirect. Maka income yang kita bisa dapatkan dari bisnis ini adalah sebesar kalau rata-ratanya menjual omsetnya 1 miliar ya, tanpa harus kita yang berjualan. Maka potensi income kita adalah 5 miliar kali 10%, ya, karena hitungan profit kita dari omset adalah 10%, dan juga dari level indirect pun kita tetap dapat teman-teman sebesar 10%. Totalnya adalah 3 miliar per tahun atau ekuivalen 250 juta. Jadi kemarin tuh ya ketika lagi rame, emangnya ada anak muda income di atas 200 juta? Kayaknya nggak ada deh. Sempat rame tuh di media. Teman-teman ngikutin nggak? Saya kasih tahu bocorannya lah. Ada teman-teman. Dan banyak di antara mereka itu adalah pemain di bisnis insurance. So teman-teman nanti di sini tanya lagi sama yang kasih tahu acara ini, bro, sis, kalau gue pengen gabung ke bisnis insurance, gue nggak mau jadi agent, gue mau main bisnisnya aja. Gimana caranya? Nanti akan diarahin pelan-pelan. So secara market, sebenarnya insurance itu saat ini tuh masih sangat-sangat besar banget di Indonesia. Dengan jumlah penduduk 270 juta orang, kita itu penetrasi asuransinya itu baru 7%. Artinya masih ada 93% orang yang tidak ngerti polis atau tidak punya polis. Ini kita take out ya, yang dikasih BPJS gratis dari pemerintah, dikasih BPJS gratis dari perusahaan. Ini 7% nih orang yang benar-benar beli asuransi atas keinginan sendiri untuk perlindungan diri sendiri itu baru 7%. Nah, kalau saya kalikan 90 aja, itu berarti masih ada hampir 190 juta orang itu belum punya atau belum memiliki insurance awareness yang baik. Dan ini adalah salah satu market yang sangat-sangat besar kalau teman-teman ingin bermain di bisnisnya. Jadi nanti jangan tanya ke perekrutnya tentang gimana ya caranya jadi agent ya. Nanyanya diganti teman-teman. Gimana cara bisnis asuransinya? Nanti akan diarahkan secara pelan-pelan.
Oke. Nah, gue pengen ngobrol lebih lanjut sama salah satu anak muda yang sudah terjun ke bisnis asuransi dan level up di bisnis ini. Teman-teman penasaran? Kita langsung cek profilnya. Tolong dibantu. Nah, ini satu ya. Tadi yang ganteng, wah buat cewek-cewek ya sudah puas. Nah, ini sekarang gantian yang cowok-cowok ya. Saudari gue yang satu ini, teman-teman, ini adalah lulusan dari Curtin University yang di Singapura. Ya, Bachelor of Commerce, Banking and Finance. Wah, gokil teman-teman ya. Udah banking, finance lagi. Jadi hitungannya udah pasti cun, teman-teman. Ya, dalam memilih bisnis itu pasti mantep, nggak mungkin salah. Ya. Dia juga pernah bekerja di salah satu perusahaan yang cukup ternama, PT HMS, ya. Teman-teman boleh cari sendiri apa itu HMS. Dan sempat juga jadi entrepreneur, ya. Dan saat ini teman gue yang satu ini berbisnis di insurance, di Prudential, dan statusnya saat ini adalah Associate Agency Director. Tanpa lama-lama gue pengen panggil teman gue, Wilona Theo. Halo Wilona. Halo malam. Oke. Malam. Oke, Wilona, senang bisa ngobrol sama Wilona. Kita nih semua di sini penasaran, Will. Ya, sama cerita lu, ya kan? Lu tuh gimana sih awal mulanya bisa masuk ke industri ini? Terus kenapa lu mau? Awal masuknya ke industri ini ya, kok ya? Iya. Awalnya sih karena, jujur awalnya tuh nggak segampang yang dibayangin ya. Maksudnya, naturally kalau diajak pasti kayak, hah, insurance? Nggak mau lah. Apaan sih itu? Maksudnya kita udah mindset insurance sebagai seorang agent tuh udah langsung kayak, entar ditolak lah, entar harus selling lah, gini-gini. Cuman apa ya, kan kemarin itu sejak corona kan kita di rumah terus tuh, dimana yang kayak banyak self reflection lah bahwa kayak rupanya gue tuh maunya tuh ketika next time udah married itu maunya tuh punya bisnis sendiri, nggak mau dependent semuanya sama suami doang kayak gitu. Jadi dari sana baru ngerasa kayak butuh nih mulai bisnis dari sekarang. Kalau nggak, masa ketika udah nikah baru cari bisnis, itu kan udah sulit banget ya, ada pada sibuk ngurusin anak dan lain-lain kayak gitu. Jadi makanya dari selama corona itu jadi mulai kepikiran mau cari bisnis. Dan kebetulan leader aku juga follow up lagi, bilang gimana nih mau cobain nggak dengerin tentang bisnis ini kayak gitu sih. Dan pada saat itu di sisi lain juga karena sebelumnya kan aku juga lagi jalanin bisnis kulineri kok sebenarnya, dimana ya kulineri orang semua udah tahu lah ya, it's so easy to start gitu, gampang banget sih, semua orang tinggal jual aja, lihat dari YouTube jual. Cuman dipikir itu nggak sustainable, itu nggak bisa sampai kayak lama berpuluh-puluhan tahun kayak gitu kalau nggak innovate kan gitu. Jadi ya gitu sih, akhirnya ketika diintroduce terus juga kayak karena pengen when I do business, gue tuh nggak mau yang cuman untuk sendiri doang. Jadi kayak udah sering dengar kali ya ikigai gitu. Jadi kayak only you do for yourself, but kita tuh bisa impactful sama the whole world dan orang lain kayak gitu sih. Dan mulai bisnis ini. Oke. Jadi lu punya gambaran bahwa bisnis itu nggak harus tentang gue, tapi juga gue bisa kasih something ke orang, ke masyarakat, ke klien-klien gue. Oke. Now, my next question is, dan lu lihat itu ada di insurance, dan ketika lu ambil challenge ini, atau lu ambil opportunity ini, itu challenge-nya gimana, Will? Buat pribadi lu ya, kan mungkin setiap orang punya challenge-nya, prosesnya masing-masing beda. Nah, buat seorang Wilona tuh, gimana sih prosesnya pas awal-awal? Pas awal masuk itu, mungkin karena masih excited ya, jadi kayak, wah, this is one of the business yang tanpa modal, terus bisa opportunity-nya great banget, terus juga at the same time kita impactful sama orang lain. Jadi awal tuh semangat, baik dapat info, terus
somehow tuh greget. Jadi kayak rupanya nih informasi tuh banyak banget ya. Even orang yang seumur aku tuh banyak nggak tahu gitu. Jadi that's where I begin untuk kayak mulai sharing di kayak social media kayak gitu. Dan cuman of course it's not gonna be like it wasn't a really smooth ride lah ya. Maksudnya pasti ada juga di reject. Kalau misalnya kita chat cuma di read doang kayak gitu. Cuman at the end of the day balik lagi sebenarnya karena apa ya? Yang gua mau achieve itu greater, maksudnya yang gua di sini tuh gua tuh membantu mereka. Nilainya rata-rata. Yang kedua, Ada yang bocor ya, teman-teman? yang mereka dapatkan. Ini penting. Oke, Gary Karawaci, ini semua 47 orang yang kita survei. Ada yang bocor, tolong dibantu. Oke, clear. Gimana ya? Aman. Sampai greater good. Oh yes. Jadi maksudnya karena kan kita di sini tuh balik lagi bukan hanya untuk selling ya. Kan dari awal Ko Franky juga ngomong ini bukan hanya selling, itu di sini itu mau build business dan kita di sini tuh kerjaan tuh mulia loh. We are here helping people gitu loh. Kita educating people. Dimana juga based on fakta kan bahwa orang Indonesia kan maksudnya they are not very aware secara financially ya, secara financial planning seperti itu. Jadi misi di sini kita tuh sangat mulia kayak gitu sih. Jadi, even though ada ups and downs, cuman balik lagi persevere aja sih kayak gitu. Oke. Wah, berarti lu mengiyakan apa yang Brother Franky ngomong ya. Kita millennials tuh harus persevere, guys. Jangan kalah sama keadaan. Kita harus strong karena kita adalah generasi yang mudah beradaptasi. Nah, Will, tadi lu mention soal rejection. Tapi kalau gua pikir-pikir ya, let's say kita ada nggak sih bisnis yang tanpa rejection? Misalnya, lu tadi kan ngomongin, lu sempet startup nih ceritanya, startup bisnis makanan. Emangnya semua orang yang lu tawarkan tuh beli nggak sih? Terus kayak, apakah menurut lu it's something that yang harus kita takutkan kalau kita pengen masuk ke dunia bisnis, atau it's something yang ya udah guys, memang kayak gini keadaannya, telan aja, bisnis itu memang begini gitu. Yes, pasti sih kok. Maksudnya in whatever business pasti ada juga orang nggak mau beli. Ya balik lagi bisnis mana sih yang nggak ada rejection. Dan juga sebenarnya ini tuh jauh, it's not as scary as it sounds. Kenapa? Karena ketika kita jualan, maksudnya kalau misalnya kita bandingin sama dulu, gue tuh kuliner, we just selling, kita cuma menjual produk kita. Tapi itu kayak kita lebih understanding dulu sebelum kita bisa menjual gitu. Jadi of course kita tuh understanding their needs. Kita bukan hanya sekedar ceplos-ceplos nih, beli ini nih, kayak gini, just gitu. Tapi karena kita nawarin itu karena ada benefitnya untuk mereka, kayak gitu sih. Oke, cool. Nah, terus Will, tadi kan ya, gelar kamu kan sekarang di Prudential, gelar ya, pencapaian bisnis kamu itu kan sekarang adalah sebagai seorang AAD, ya kan? Menurut elu, Will, orang yang terjun ke bisnis insurance dan menjadi seorang AAD itu maknanya apa, value-nya apa? Lu ngerasainnya gimana? Dan apa sih kenapa sih kita harus berbisnis, nggak harus penjual doang dan whatsoever? Itu menurut lu kenapa? Sejujurnya kalau pas awalnya itu menurut gue tuh as simple as naik kelas. As simple as naik kelas. Kita kalau sekolah pasti pengen naik kelas dong ya, nggak mau cuma stay in that level, bener nggak? Iya, gue ketinggalan teman-teman gue, malu banget. Yes. Sesimpel awalnya cuma mikir tuh adalah untuk naik kelas, tapi sekarang once udah hit that, sekarang sudah di posisi AAD, jadi ngerasa bahwa kita tuh kita lebih bisa answering sama klien-klien kita, sama tim kita bahwa hey, I'm here for the long haul. Gua tuh di sini tuh maunya tuh lama loh, bukan cuma bentar doang, kayak gitu. Jadi kayak confidence itu. Oke, jadi dengan tentunya dengan kita benar-benar menjalankan bisnisnya ada result, makin confidence, bisnisnya juga makin oke dan terus berkembang ya. Dan menurut lu ya, kita tadi Franky sempat ngomongin soal mentor. Boleh dong cerita ke teman-teman yang di sini kan.
emang ada bisnis yang di mentoring secara gratis? Kan biasanya nih kalau gue misalnya gitu ya, gue dulu pengen jadi seorang contoh ya tanpa mendeskripsikan. Misalnya gue pengen jadi seorang, gue kan background gue psikolog nih. Misalnya gue pengen buka praktek gue sendiri. Nah itu gue nggak bisa langsung buka praktek, gue harus ngikut orang dulu. Ya kan? Nah kayak kalau di bisnis, misalnya gue bisnis dagang, misalnya gue jualan bakmi, ya gue harus ngikut orang jualan bakmi, gue liatin caranya, dan kebanyakan itu orang kan nggak mau kasih tahu ya rahasia dapur, ya nggak sih kalau di bisnis. Nah kalau lu sendiri sama mentor lu, ya nggak perlu disebutin namanya nih, di bisnis ini, itu ada nggak sih mentor lu tuh bantu lu all out gak? Terus ada nggak sih yang ditutup-tutupin? Nah, itu buat lu gimana yang lu rasain? Banget sih kok, banget. Maksudnya ini beneran suatu bisnis yang mereka beneran help you, pengen banget lu sukses even more than you. Gimana cara ngomongnya ya? Maksudnya mereka lebih pengen sukses dibanding gue sendiri mungkin ya. Oke. Mungkin dengan gue sukses mereka tuh jauh lebih happy. Kenapa? Karena I feel mungkin ada suatu satisfaction ya, bahwa ketika ini anak gue tuh bisa sukses loh, gila kayak gitu. Dan yang bener connect, maksudnya literally sama mentor gue tuh kayak everyday telepon, atau bahkan bisa hari itu telepon berapa kali. Ada lagi bisa seperti itu, ya nggak sih? Kita sekali aja kayak orang ribet banget. Annoying banget sih, ya kan? Nanya-nanya mulu nih, wah milenial sudah dikasih kerjaan aja, nggak diajarin. Tapi berbeda ya di sini ya. Banget sih. Dan masih muda, udah punya jaringan bisnis. Seorang Edi itu kan pasti udah punya jaringan bisnis nih. Apa sih yang ada nggak omongan dari orang tua nih? Gue pengen tahu. Orang tua tuh ada omong apa sama lu? Pas awal-awal jalanin insurance sih, sejujurnya mereka nggak support banget, tapi mereka juga ya udah cobain aja lah sendiri, rasain sendiri, fail kalau misalnya memang gagal ya nggak apa-apa, tapi yang penting jalan sendiri. Tapi semenjak udah jadi KAD dan sudah promosi dan lain-lain, mereka jadi lebih, wah ini anak bisa juga ya. Ada apapun tentang hubungan dengan insurance, ya udah go ahead, lanjutin aja, pergilah sana, gitu sih. Oke, keren. Jadi biasa juga ya, kita sebagai anak muda pun ya, ketika misalnya gue decide dulu ya, gue pengen ambil psikologi pun, orang tua gue juga nggak support sih. Orang tua gue lebih demen gue ambil manajemen ya, karena background keluarga gue bisnis. Tapi ketika gue belajar, gue ada IPK gue jaga bagus, dan gue lulus pakai toga, ya kedua orang tua gue juga bangga. Dan ya jadi gue tahu sih how that feel, kayak ketika nggak support terus tiba-tiba jadi disupport. That's cool. Dan untuk fulfillment sendiri, seorang Wilona, oke lah, kita namanya bisnis, uang pasti dapat. Nggak ada lah orang bisnis maju nggak dapat uang ya. Pasti ada uangnya. Tapi fulfillment lain yang lu dapat apa, Will? Kayak tadi yang gue bilang sih kok, kalau kita jualan biasa, kita cuma sekedar nih brosur, beli atau enggak, ya enggak kok. Tapi kalau di sini itu benar, kita itu connect dengan orang lain, kita build relationship, kita understanding orang lain, baru kita menawarkan produk yang sesuai, just like a doctor, just like a professional, kayak gitu. Jadi ini tuh suatu yang sangat satisfying, karena kita mau bisa cari masalah, kita menemukan celah di mana mereka ada masalah, and then we give them a solution. Itu suatu satisfaction sih. Apalagi mungkin harus kalian sharing juga sih kok. Dimana kemarin tuh gue baru rasain my first claim. Dimana padahal nasabah ini tuh baru join tuh 4 bulan yang lalu. Baru 4 bulan yang lalu. Which mean bulan apa? Bulan November ini ada Desember Januari, Desember November ya? Dia di bulan karena klaimnya kan di bulan Maret. Ini tuh dia mulai joinnya tuh dari bulan November. Oke. Yes. Jadi baru bulan, November. 4 bulan. Baru 4 bulan, di mana premi per bulannya tuh hanya sekitaran 500.000. 500.000, oke. Yes. 500.000 kali 4 kan baru 2 juta ya, itu pun maximum 2 juta. Tapi bisa dilihat di sini tuh klaimnya tuh 12 juta sekian. Oke. Maksudnya itu berarti
6 kali lipat ya justru yang di cover ya. Yes. Gokil. Ya di mana coba kalau misalnya gue telat, coba kalau misalnya gue nggak berhasil untuk educate dia buat ambil proteksi kayak gitu loh. Karena kita juga tahu ya untuk suatu protection juga nggak bisa langsung di cover kan, sebenarnya masih ada tunggu. Dan ini tuh sebenarnya bukan suatu sakit yang parah ya. Ini hanya sekedar salah makan doang loh. Salah makan aja seharga ini ya, iPad ya. Ya makanya coba kalau dia nggak ada insurance. Jadi ini beneran jadi kayak gue tuh bukan hanya introduce dan educate orang, tapi ini ada ininya loh, ada maksudnya bisa dilihat langsung bahwa kayak gue berhasil untuk save orang klien gue dari kehilangan income of 12 juta gitu. Oke, keren. Jadi ternyata lu nggak hanya ngumpulin harta duniawi lah, lu ngumpulin harta sorgawi juga di sini. Ngumpulin pahala. Oke, keren. Thank you Wilona for sharing ya. Jadi Wilona ya, dan gue rasa banyak teman-teman di sini juga ya yang memang punya cerita tentang claim, dan memang insurance it helps, dan ketika digunakan secara tepat dengan cara yang tepat, insurance itu bakal membantu, ya kan? Nah, untuk pengalaman klaimnya udah, terus gini deh, Will, gue pengen nanya nih, teman-teman di sini kan mungkin bertanya-tanya ya, ribet ya kan, nanti gue mesti belajar ini, belajar itu. Nah, gue pengen tahu versi Wilona itu kalau misalnya lagi prospecting ke klien ya, itu ngomongnya gimana sih, Will? Kalau nggak ada bakunya sih aku ya sebenarnya. Maksudnya pada esensinya balik lagi kayak tadi gue bilangin, kita di sini tuh mau memberikan solusi yang sesuai buat dia. Jadi pastinya dari awal tuh pasti gue bakal kontak dia dan lebih ke caring dulu sih, cari tahu sebenarnya kehidupan dia itu seperti apa. Dan kalau memang ada, kalau misalnya gue ngerasa kayaknya ini bisa ada kayak keuangan dia ada possible problem deh di sini kayak gitu. Dan that's where gue coba educate dia dan untuk instill awareness sih. Jadi kayak contoh kemarin ada satu temen gue, dia itu adalah stay home mom, dimana dia karena lagi jaga baby yang masih kecil, masih umur 1 tahunan lah. Dan di sana tuh gue realize rupanya cuma suaminya doang yang kerja, dan dari sana baru ketika gue gali, baru gue ngeh bahwa beneran dia cuma ada one source of income, yaitu suaminya aja. Dimana suaminya kerja bukan di rumah, tapi have to go out from their house every day, setiap hari dari pagi sampai sore baru pulang. Even ketika COVID? Yes. Oh my God. Yes. Itu suatu udah ini banget kan. Dan dari sana thank God-nya istrinya tuh, teman gue ini jadi kayak, oh ya juga ya, source of income gue cuma suami gue, dan masih ada anaknya masih kecil, dan mereka nggak ada income tambahan lagi yang di luar. Jadi kalau something happen sama suaminya, kan udah langsung affecting everything ya. Maksudnya pasti di anaknya gimana, dia jadi harus balik kerja lah atau kayak gimana, seperti itu. Dan jadinya dari sana berhasil untuk educate dia sih, gitu. Oke, jadi ini membongkar persepsi bahwa insurance tuh harus jor-joran, harus maksa. Ternyata Wilona pakai ngobrol-ngobrol aja bisa ya. Yes. Ya kan? Dan orang tuh malah jadi lebih welcome, jadi lebih respect. Kalau kita datangnya dengan hati yang tulus, pengen bantu dia, maka pintu rezeki pasti dibukakan. Amin. Ya amin, ya sih jadi kayak khotbah saya. Tapi gue sih percaya juga bahwa kalau kita menjalankan bisnis apapun, ya termasuk insurance, tapi kalau kita mau belajar caranya, how to do it, ya pasti kita bisa bagus hasilnya di bisnis itu. Seringkali kita tuh terutama yang millennials ya, itu seringkali punya stylenya sendiri. That's why kalau kata Frankie, nggak apa-apa lu punya style lu sendiri, tapi lu punya mentor yang bisa mengarahkan ketika lu keluar jalur. Nah, teman-teman, dengan adanya bergabung ke bisnis ini, lu dapat bisnisnya, lu dapat potensi income-nya, lu udah punya dapat sistem, dan
lu boleh jalanin dengan style lu, tapi lu akan ada punya mentor yang membimbing lu ke jalan yang tepat. Dan itu akan benar-benar membreakdown persepsi-persepsi yang salah terhadap insurance. Kalau insurance tuh harus maksa, insurance tuh dijauhin orang, malah kayaknya enggak ya. Justru kayaknya orang-orang deketin lu ya, Will ya. At least enggak, masih belum diblok sih kok, dan hopefully. Iya. Kayaknya kalau jualan apapun ya nggak ada lah ya yang sifatnya gue nawarin 100 orang semua orang beli, kayaknya nggak ada deh. Ya, even di bisnis makanan pun sama lah ya. Gue juga dulu pernah bisnis makanan, walaupun semua orang butuh makanan kan nggak semua orang beli juga. Intinya bagaimana kita menempatkan diri kita berbisnis dengan cara yang benar, dengan cara yang sudah terstruktur dan akan diajarkan di Prudential. Oke, thank you Ilona buat ininya. Nah, so teman-teman kita udah ngobrol banyak dengan dua pembicara ya. Pertanyaan gue udah habis, tapi gue akan open sesi pertanyaan buat siapapun yang ingin bertanya kepada brother kita yang ganteng ataupun sister kita yang cantik. Jika teman-teman punya pertanyaan, silakan unmute diri kalian. Gue akan buka termin pertama terdiri dari 2 pertanyaan, atau teman-teman boleh chat, nanti akan saya bacakan pertanyaannya, dan pertanyaan kan ditujukan ke siapa? Silakan. Oke. Ada yang mau bertanya? Boleh tanya Frankie, brother, beli sepedanya di mana atau mau join community-nya apa gitu, boleh juga. Kalau nggak ada pertanyaan, gue yang nanya. Ya. Tapi pertanyaan ini gue nanya buat kalian berdua. Dan intinya gini, teman-teman kan udah jalanin. Teman-teman udah ngerasain everything about this business. All the ups, all the downs. Apa sih closing statement yang kalian pengen berikan kepada teman-teman kita, millennials, kan malam ini temanya millennials ya, yang lagi dengerin sesi ini, dan sekarang di antara 2 pilihan, ya kan? Apa closing statement yang teman-teman ingin sharing? Mungkin gue mulai dari pembicara pertama dulu ya, Brother Frankie. Bro, closing statement nih buat teman-teman yang sekarang bimbang atau dalam pemilihan. Iya dong. Milenial selalu gerak cepat, coy. Ya, kalau gue apa ya, gue juga orangnya dulu anti asuransi sih ya, sama. Aku dari tahun 2012 sampai 2018 baru join, ya kan. Ya jangan tutup diri sih menurut gua. Kalau ada satu kesempatan ya, ada opportunity ya jangan disia-siakan dulu, dengerin dulu. Terus cari tahu dulu cara jalaninnya yang benar gimana by system ya. Karena dulu gue juga sama ya, takut dikucilin ya, jualan asuransi gila, milenial paling benci jual. Maksudnya gila, masa gue jadi agen asuransi? Gue kasih tahu lu, sekarang jadi agen asuransi itu bergengsi lagi. Gile. Agen asuransi bergengsi, tau nggak? Kenapa? Kayak gini, kalau lu punya fulfillment of life ya, dari yang tadi gue bilang roda hidup lu berputar dengan bulat, itu mah pasti lu bakalan apa ya namanya ya, lu bakalan di respect lah sama orang, lu akan punya gengsi lu sendiri lah, gue ya, nggak cuma uang ya, pokoknya kalau semuanya fulfillment of life-nya ada ya pasti lu bakalan dianggap lah sama orang. Itu sih yang gue, jadi nggak tergantung apa yang lu kerjakan kalau menurut gue, tapi seberapa besar impact yang lu bisa kasih buat orang lain, dan seberapa besar value yang lu bisa bawa di kehidupan orang lain, itu sih buat gue. Thank you guys. Oke, thank you brother ya. So teman-teman keep on giving value to people. Pesan dari Frankie. Kalau dari Wilona apa Will? Kalau dari gue mungkin simple aja sih. If you never try, you will never know. Jadi kalau nggak dicobain, ya nggak pernah tahu apakah ini bisnisnya buat kalian-kalian atau bukan, gitu. Dan at the same time, before lu bisa bilang seperti itu, before you even decide, keep an open mind dulu, gitu. Remove
the possible cannot nggak bisa. Tapi saya cobain dulu kayak gitu sih. Oke, thank you ya teman-teman. Pesan dari Wilona, just do it. Oke, ini ada satu pertanyaan dari moderator kita. Guys, apa sih dream lu yang membuat lu tetap optimis di bisnis ini? Kan millennials itu berani bermimpi. Wah. Gantian sekarang dari Wilona. Apa Will dream lu Will? Jangka panjang deh, 10 tahun lagi gitu kan. Gue melihat Wilona tuh ada di mana, ngapain. Kayak tadi udah bilang sih kok, pengennya even when I'm already married, ketika udah punya anak, udah nikah, itu tuh gue tetap punya bisnis sendiri. Gue bisa punya income di mana gue bisa even go holiday with my parents, dengan keluarga sendiri, dengan saudara-saudara, kayak gitu sih. Itu aja sih. Oke, keren ya. Nanti gue bakal ngeliat Wilona 10 tahun lagi dengan keluarganya dan jalan-jalan. Tanpa harus pikirin, aduh, income cuma dari suami. Ini ya, sendiri udah punya income. Ya, sih, keren. Kita beli semua tas branded kok. Wah, beli tas branded ya. Keren. Jangan lupa, Koko dibagi. Ya. Buat Koko jual lagi jadi uang. Kalau Koko pakai kan aneh. Ya. Nah, buat Brother Frank, kali ini mah gue tahu dreamnya apa. Ya, kalau sepeda apa tuh? Apa Prix gitu ya? Bukan ya bro ya? 10 tahun lagi lu nggak mau ikutan lomba? Enggak lah, itu just a hobby. Ya. Just a hobby. Beda antara hobi dengan atlet beneran. Hobi itu penikmat, pengoleksi. Kalau atlet itu sekali pakai buang. Bro, Ya. 10 tahun lagi, apa big picture terhadap kehidupan lu? Gue bakal ngeliat lu di mana dan ngapain? Ya, my vision of life gitu ya, my dream sebenarnya adalah I build people. Jadi gue bangun people, gue kasih value di dalamnya, kasih karakter, bantu mereka sukses ya, supaya jangan kayak gue butuh waktu lama ya untuk sonok sini gitu ya, dan banyak sacrifice yang gue harus keluarin. Yang gue lihat adalah bisnis Prudential ini bisa memfasilitasi gue untuk gue bisa mencapai ke sana, dan gue bisa menggapai lebih jauh sih dibanding mungkin jalan-jalan yang lain yang udah gue jalanin ya, yang udah gue lewatin. Gue bisa mencapai lebih ya. For your information, Wilona itu bukan di Jakarta ya, dia itu tim gue, dia bukan di Jakarta, dia ada di Pekanbaru. Dan gue nggak harus ke Pekanbaru untuk bisnis gue bisa jalan di Pekanbaru, karena ya itu bisnis gitu. Ketika timnya Wilona jualan, ya itu parts of my omset juga, gitu ya kan. Itu menurut gue working smart sih. Jadi nggak harus ada lu di situ, itu bisa jalan dan sustain, harus terus berjalan gitu. Dan nggak perlu gue harus sering-sering terbang ke sana. Tapi memang secara pebisnis ya kita mesti ke sana juga. Cuma ya nggak perlu gue harus ada di sana gitu. Gue tetap ada di Jakarta, tapi bisnis bisa running di Pekanbaru. Ya, dan impian gue adalah gue punya banyak di kota-kota lainnya, gitu ya. Gue bikin banyak ya satelit ya, poros-poros untuk my source passive income, ya, untuk tim gue. Jadi gue bisa pensiun dini sih, itu yang gue mau sih sebenarnya. Ketika gue bisa jalan-jalan ke Eropa 1 bulan tanpa gue pusingin income. Ini my dream ya, buat gue bawa untuk anak istri gue, terus gue bisa kasih buat orang-orang lain, gue menabur di dalam kehidupan orang lain secara value, secara uang, ya. Itu yang gue cari sih. Kenapa gue ngerasa Prudential bisa fasilitasi gue, karena the system itu udah mapan gitu, dan itu bisa bantu gue untuk fasilitasin gue untuk capai visi gue lebih cepat sih. Itu sih yang gue pegang. So yang gue lihat itu adalah bisnisnya sebenarnya, bukan sellingnya ya. Itu sih yang apa yang menjadi dream gue. Oke, thank you bro buat sharing dreamnya. Oke, buat teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 9, tepat 1,5 jam sesi kita berakhir. Thank you so much buat kalian yang hadir. Mungkin moderator bisa bantu tampilkan slide terakhir yang proof force. Oke, buat teman-teman yang sudah
Oke, ini ada. Oke. Nah, buat teman-teman yang terdorong untuk pengen tahu lebih dalam tentang bisnis dari asuransi, teman-teman bisa hubungi rekan-rekan yang menginfokan acara ini, ya. Untuk start bisnis di insurance itu simple, teman-teman. Nggak butuh banyak modal kok. Cukup kasih foto KTP, email aktif, dan nomor handphone, ya. Teman-teman akan didaftarkan untuk bisa membeli franchise-nya Prudential. Dan teman-teman di kemudian hari juga bisa jual kembali franchise ini ke orang banyak dan melebarkan bisnis kalian. Dan saya encourage teman-teman jangan lama-lama ya, langsung malam ini hubungin teman-teman kalian ya, dan langsung kirim KTP, kirim email, kirim nomor handphone ya. Starting from besok teman-teman bisa mengikuti serangkaian kegiatan yang kita sudah buat untuk memfasilitasi kalian, untuk equipping dari kalian bisa start bisnis di sini. Jadi teman-teman nggak perlu istilahnya tuh starting from zero gitu ya. Kalau kita mau bangun startup kan starting from zero ya, mikir sana mikir sini, banyak yang dipikirin, itu pun belum tentu sukses. Kalau di sini teman-teman semua fasilitas infrastruktur sudah kita sediakan, you just follow the system. Itu aja dari saya. I say thank you so much buat Ko Franky. Ada sedikit plakat ya kita sebutnya ya secara digital. Oke, thank you so much buat Brother Franky, buat waktunya. Teman-teman juga boleh say thank you ya, unmute diri kalian, say thank you ke brother kita. Thank you juga kepada Wilona, thank you so much untuk sharingnya malam ini dari hati. Thank you, Ko Franky. Thank you, Ko Franky. Thank you, Wilona. Thank you, Ko Santo. Thank you, Ko Franky. Thank you. Sharingnya. Keren. Oke, thank you juga buat teman-teman yang mau dengerin kita dari awal sampai akhir ya. Semoga sharing dari kami bertiga bisa membantu teman-teman untuk level up ya diri kalian masing-masing ataupun jadi pencerahan ide ya untuk membangun bisnis dengan teman-teman millennials. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Andi. Oke, thank you buat all the speakers, buat Ko Franky, buat Wilona dan juga Susanto. Teman-teman, mereka millennials yang lawan nature, teman-teman ya. Dan mereka sudah proof bahwa mereka sama kayak kita ya awalnya, teman-teman ya, have no idea, just do it, teman-teman. Tapi ternyata what they did in this industry is awesome, teman-teman ya. Mereka cerita ke temannya trust, ketika terjadi resiko, hidup mereka terbantu, teman-teman. Bisnis ini kelihatan simple di awal, teman-teman, tapi percayalah, our business have a huge impact buat klien kita dan juga buat diri kita, teman-teman. Ya, all we have to do is just trust. Ya, kalau ada opportunity, Richard Branson bilang yang punya Virgin Island, Virgin Airlines ya, Island lagi ya, Virgin Airlines. If someone give you opportunity, ya, just say yes, teman-teman, jalanin aja dulu, ya, karena itulah modal anak-anak millennials. Mereka punya guts ya, punya keberanian, bukan nekat ya teman-teman ya, tapi tekad. Beda loh, nekat nggak ada perhitungan ya, ini something yang menjebak jalan. No, ini adalah teman-teman punya tekad untuk mau sukses dan opportunity, why not kita jalanin, teman-teman. Turn out it was something big for all of us, for Wilona, for Franky dan juga for Santo. Oke, teman-teman, sudah banyak chit-chatnya hari ini, luar biasa banget. What next important thing is just act, teman-teman. Act now, ya. Nggak perlu start langsung big, just act now, simple, teman-teman ya. Ikutin sistemnya, nanti ada session-sessionnya, teman-teman, just listen. Bahwa bisnis ini juga jalannya simple, teman-teman ya. Oke, thank you buat teman-teman semua. Wish you all succeed, teman-teman, di bisnis ini. And thank you sekali lagi buat speaker dan juga teman-teman udah hadir. Kita boleh foto bareng-bareng sekali, boleh? Santo boleh screenshot, teman-teman? Boleh, teman-teman, saya akan bantu screenshot, tapi ini tolong share screen dimatiin dulu ya.
supaya semuanya kelihatan, saya Coba lihat akan muka gantengnya semua. Loh, kok sama? remove. Iya, biar semua spotlightnya hilang. Biar semua masuk ya. Iya. Oke. Di sini ada 50 layar. Wih, enggak ya, cuma ada 2 layar. Oke, saya layar pertama. Teman-teman, kasih senyum terganteng dan tercantik. Ya. 1, 2, 3. Oke, layar kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, Pak Andi. Sudah. Oke, thank you buat semua. See you around next week di event-event berikutnya teman-teman ya. Sukses buat teman-teman. Good night teman-teman. Bye, thank you semua. Thank you semuanya. Thank you God Kak Andi. Semangat, semangat. Thank you semuanya. Thank you. Thank you semuanya. Thank you semua. Thank you Ko Santo, thank you Ko Andi.